lingkungan sekolah. Nah, seperti apa itu budaya positif? Nah, ini penerapan ini yang sudah saya pelajari materinya, dan saya sudah pernah melakukan sedikit langkah dari budaya positif ini setelah mempelajari. Baik, budaya positif itu apa sebenarnya? Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai utama keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini apa sih konsep-konsep inti dari budaya positif itu sendiri? Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang berikutnya. Nah, baik, di sini kita awali dari perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, dari profil belajar Pancasila itu seperti yang kita ketahui ada 6 dimensi dia. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berpendidikan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kelima bernalar kritis, dan keenam mandiri. Nah, ini yang kita harap dari peserta didik kita, mampu menerapkan ke-6 dimensi profil belajar Pancasila ini. Baik, yang kedua. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan mencakup sikap ataupun perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini di disiplin positif ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, baik itu dari kasih sayang dan rasa diterima itu seperti kita berbagi. Kalau misalkan kita berbagi dengan sesama, berarti itu kita saling berbagi, saling membagi kasih sayang juga. Terus kerjasama itu sudah termasuk kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dari kelompok dalam artian di lingkungan sekolah sebagai pendidik, menjadi bagian dari kelompok itu selalu ditanya apa misalnya kegiatan-kegiatannya ini. Nah, yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah kita diberi kebebasan dalam artian kita bisa mampu mandiri untuk mengerjakan sesuatu tanpa ditekan oleh pihak lain. Terus memiliki pilihan, kita bebas menentukan pilihan kita apa. Terus yang berikutnya mencoba hal baru, kita diberi kebebasan untuk mencoba hal baru. Dalam artian kalau misalkan kita mau mendesain pembelajaran yang variatif, ya ada juga motivasi perilaku manusia. Ini pasti kita sudah merasakan selama ini. Apa sih motivasi yang kenapa saya bisa melakukan ini? Motivasinya apa? Nah, di sini ada dua motivasi. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. X itu berarti motivasi dari luar. Saya keluarkan aturan, orang lain yang jalankan. Kadang-kadang kan kita tidak mau menjalankan aturan itu. Karena apa? Itu bukan atas dasar kemauan kita. Itu juga yang dirasakan oleh anak-anak. Berarti mengapa keyakinan kelas begitu aturan? Karena itu tadi. Kalau peraturan itu lebih ke seorang pemangku kepentingan yang mengeluarkan, lalu yang di bagian bawahnya yang setuju, ya. Kenapa? Kalau misalkan tidak setuju kan, kamu sebagai apa di sini? Terpaksa kan menyetujui saja, walaupun dalam hati kecil tidak menyetujui peraturan itu. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Dan mereka sendiri yang keluar, karena mereka yang jalankan nanti. Siswa yang jalankan berarti siswa yang keluar. Apa keyakinan kelas kita? Ibu seperti ini, oke tulis. Seperti ini tulis. Kalau mereka yang keluarkan, mereka yang jalankan, mereka
Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Walaupun poin-poinnya banyak, tapi kan setidaknya ambil yang penting-pentingnya saja. Kalau misalnya kita buat satu kertas manila full, mana mungkin anak ingat semua itu. Pasti yang teringat adalah ya poin 1, 2, 3, 4. Terus yang berikutnya sesuai dengan kondisi sekolah. Jangan kita buat peraturan di kota-kota besar bawa ke sini. Ya, cuma kondisi sekolah kita di sini. Ada juga yang datang dari Rangkas misalnya, jangan kita buat ya belah masuk jam 10 sore nanti kita buatnya jam 5. Gimana kan kurang kecuali kalau makan di sini. Kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Terus yang kedua 5, semua warga sekolah atau kelas ikut terlibat dalam membuat keyakinan ini. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau membuat keyakinan kelas itu adalah semua warga kelas harus ikut terlibat. Misalnya siswa, keyakinan kelas kita apa? Saya Bu, apa? Harus datang tepat waktu. Oke. Harus mengerjakan tugas. Oke. Nanti juga ada konsekuensinya. Kalau tidak mengerjakan tugas, kalau tidak datang tepat waktu, poinnya potong kata misalnya. Oke. Nah, yang terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Sebuah proses dialog antara siswa. Oke, lanjut. Nah, inilah tahapan segitiga tidak diberitahu. Tapi pas dipanggil omong baik-baik, tanya kenapa begini, kalau misalkan melakukan kesalahan seperti apa, mereka akan menceritakan dengan jujur dan bahkan kita sampai kaget, ternyata yang dia lakukan adalah sampai segitu jauhnya. Kita apa dulu mereka buat dulu stabil dulu emosinya, itu datang, baru mereka akan menceritakan semua. Memang di sini, mereka juga pasti sudah paham tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam peserta didik. Tapi paling tidak saya mencoba membagikan bagaimana cara menerapkan dengan segitiga restitusi. Baik. Terima kasih kepada Ibu Elin. Kita tepuk tangan untuk Ibu Elin. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu bagi kita tadi materi-materi yang dipaparkan oleh Ibu Elin menambah wawasan kita dan menyadari bahwa menjadi guru itu ternyata harus begini di zaman sekarang. Untuk itu setelah mempresentasikan pemaparan materi tadi, saya minta kepada kita semua, mungkin dari materi tadi ada yang lahirnya berkerut, kurang paham, belum mengerti. Oleh karena itu saya buka sisi untuk tanya jawab. Silakan bertanya. Ibu Selin, silakan. Terkait budaya positif, yaitu apa kira-kira upaya konkret dari warga sekolah, baik dari guru maupun siswa, agar budaya positif itu benar-benar ada di sekolah ini. Pertanyaan saya. Upaya konkret. Oke, baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Seri mengenai bagaimana upaya konkret agar budaya positif itu sudah bisa dilaksanakan atau bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah upaya konkret yang dilakukan adalah seperti ini: membagikan pemahaman kepada warga sekolah, paling tidak Bapak Ibu guru. Kalau misalkan Bapak Ibu guru sepemahaman tentang budaya positif, otomatis anak-anaknya bisa. Kenapa? Dari seorang guru itu, karena guru sebagai fasilitator, kalau misalkan seorang guru bisa memahami budaya positif, dengan sendirinya kita bisa menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah. Bayangkan dari misalnya dari semua warga sekolah yang hadir ini tadi, dari Bapak Ibu guru, kita sudah paling tidak ada sudah mendapat sedikit pemahaman dari sini. Kalau kita bisa terapkan di peserta didik kita, dengan sendirinya akan terlaksana dengan
baik di lingkungan sekolah itu sendiri. Itu upaya yang pertama, dan itu dengan cara membagikan praktik baik yang sudah pernah dilakukan oleh misalnya contoh yang saya lakukan adalah sekarang karena saya sudah dapat materinya, saya membagikan